Ditinggal 2 minggu yang hidup mana yang nutrisi dari uraian si akar curly selalu suka ada masalah aja. Terus yang kita tanam yaitu radish sparkler. 13 Mei 2021 ini Momi itu mau panen kompos dari kompos bag, tapi nggak semuanya. Nah ini dia. Jadi kompos bag itu kan Momi punya 2 ya. Nah 200 liter ini satunya, jadi totalnya 400 liter. Nah ini kompos bag ini BTW, jadi kekurangan dari kompos bag dari Easy Grow ini adalah dia tuh gampang dirobek sama tikus ya. Benda tajam atau giginya tikus tuh bisa banget ngerobek ini. Kalau nih dengan catatan kalian masukin masakan matang ya, atau protein hewani seperti daging ayam, udang atau apa, ikan, itu kalian masukin juga ke dalam sini tulang-tulang. Karena aku iseng ya, kompos bag yang ini pernah aku masukin tulang-tulang gitu. Dulu kan aku rajin buat bone broth. Nah tulang-tulangnya itu bekas masak aku masukin ke sini. Ternyata dia sampai digigit tikus dan bolong. Ada bolong lah gitu di dalamnya ya. Dan juga dari kompos bag ini yang warning banget yang harus kalian ketahui, dia kan punya tutup ya di bawahnya. Dia punya pintu untuk, katanya sih untuk panen komposnya dari bawah sini dibuka gitu. Nah tapi ternyata itu tuh nggak boleh banget kita buka. Jadi lebih baik kalau kita panen tuh lebih baik dari atas aja teman-teman. Jadi kompos bag ini pernah Momi panen dari dibuka rekatannya di bawah ini, malah pas waktu nutupnya lagi itu sengsara banget. Untuk nutupnya lagi itu jadi si rekatannya ini tuh sampai kotor kena kompos, yang hasil komposnya tentu saja ya dia kotor. Jadinya dia mengurangi daya rekatnya dia, sehingga yang ini nih udahlah digigit tikus. Terus juga pernah aku buka rekatan di bawahnya itu tuh jadi susah nempel lagi, sehingga tuh dia kebongkar lagi. Tapi ternyata kebongkar laginya bukan dari rekatan sih, ini dari bolongan tikus tuh ya, yang pernah digigit tikus kapan itu, udah zaman dulu, tapi masih tetap kepake, nggak aku buang kok ya. Karena ternyata juga ada keuntungannya digigit tikus itu teman-teman. Karena jadi si hasil komposnya itu keluar sendiri gitu, ngucur sendiri dari bawah lobangnya itu tuh. Jadi kita nggak usah repot-repot, tinggal panen aja dari lobang si yang tikus sudah buat itu ya. Jadi ada sisi positifnya digigit tikus guys. Oke, kita panen dulu. Aku udah bawa ember, aku mau menuhin ini dengan kompos. Ya ini kita sudah ada di atas teman-teman ya. Ini aku udah bawa, ini kompos dari kompos bag tuh. Nggak sempurna sebenarnya ya dia, jadi paling enggak dia bisa sebentar lagi sebenarnya harusnya untuk dipakai media tanam. Karena kalau belum sempurna seperti ini ya, tuh masih ada ini ya, masih ada dahan-dahan yang belum terurai, terus daun-daun yang belum terurai. Ini sebenarnya masih agak bahaya untuk dijadikan media tanam ya. Tapi kalau disebar di atas tanah, permukaan tanahnya aja tuh nggak masalah. Tapi kalau dijadikan campuran media tanam, sebenarnya yang kayak gini nih belum terurai sempurna, malah merebut nitrogen akhirnya, nitrogen dari tanaman yang ditanam dengan kompos yang belum sempurna seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita namanya juga eksperimen di dalam rumah, bebas lah ya. Terus nah tada teman-teman, Momi juga punya tanaman baru nih. Ini benihnya aku ambil dari Cimahi ya, kebun papa Momi di Cimahi pasar atas. Nah ini adalah seledri Jepang teman-teman. Ini kesukaan sama ponakan-ponakan aku yang di Cimahi itu, anaknya kembaran Momi itu tuh suka banget makanin ini, ngelalapin ini ya. Jadi kalau pakai nasi itu lalapnya mereka tuh seledri Jepang. Kalau di sini kan Momi kebanyakan ngasih anak-anak Momi tuh kemangi ya sebagai lalapan selain salad. Nah kalau kakaknya Momi itu, kakak kembar Momi tuh ngasih anak-anaknya tuh seledri Jepang. Ini rasanya tuh plain banget, nggak ada rasa sebenarnya sih ya. Jadi nggak kayak seledri kita teman-teman, kan baunya wangi untuk sop. Kalau ini enggak, jadi sebenarnya lebih enakan seledri kita ya kalau untuk bumbu sop. Kalau ini cuman untuk lalapan aja ya peruntukannya. Ashitaba ini banyak banget benefitnya untuk kesehatan. Jadi malah banyak orang yang jual ini mahal dalam bentuk bubuk kapsul gitu, saking bagusnya dia untuk tubuh kita. Mungkin Momi kasih lihat ke kalian, atau enggak kalau Momi malas kalian silakan googling sendiri ya, karena aku nggak hafal juga. Pokoknya ini bagus sekali untuk kesehatan Ashitaba ya. Mari kita tanam. Nah kita tanamnya itu ke media tanam bekas ya. Kemarin tuh aku lupa, ini kayaknya ciplukan deh, bekas ciplukan. Jadi aku udah potong semua, sama ada juga bekas nanam kacang panjang. Nah di sini aku malas bongkar-bongkar lagi sih sebenarnya, jadi biarin aja lah
Pupuk yang di sini ini nutrisinya dari uraian akar-akar ini yang nantinya akan membusuk. Aku malas bongkar lagi guys. Jadi aku mau rencananya langsung nanam aja di sini. Nah, sebenarnya tanahnya tuh ya udah kayak tuh kekurangan itu bahan organik, makanya semoga dengan uraian akar-akar tadi tuh kalau tanah yang penuh dengan bahan organik itu tuh digrumpel kayak ini kan agak basah sebenarnya, dia tuh ngumpul. Tapi kalau ini ya ngumpul sih masih, cuman dia tuh udah kayak bentuk pasir-pasir gitu. Sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita bongkar ini. Berhubung megangnya pakai tangan satu ya guys, mohon maaf jadinya aku kayak gini aja, bekerjanya dengan tangan satu. Nah, bismillah. Semoga kamu subur di sini. Dia nggak begitu kena matahari, nggak masalah. Ini seledri Jepang ini. Gampang sekali numbuhnya. Karena di Cimahi Pasar Atas itu yang tempat kebunnya Akung tuh hampir semuanya tanamannya ini. Dia gampang banget tumbuhnya. Jadi ini tanaman perennial juga yang wajib banget kamu punya ya. Mirip dengan itu apa namanya, bayam Brazil guys. Ini gampang banget soalnya. Diperbanyaknya nanti aku jual ya kalau udah banyak ya. Ini aku untuk aku sendiri guys. Nanti kalau udah banyak baru aku jual-jualin. Karena kalian banyak banget yang nungguin bibit kel juga dari Momi ya. Nah, sekalian deh aku mau jualin ini nanti ke depannya ya. Pasti banyak yang suka ini karena dia tanaman bandel sama kayak bayam Brazil dan enak. Rasanya tuh plain aja rasanya ya. Lihat ini teman-teman. Nah, di sana ada kacang panjang, aku udah masukin benih yang jatuh aja, kacang panjang merah, kacang panjang yang pernah dikasih Mbak Tiwa kebun keluarga Asoy Bandung. Nah, itu aku kasih di situ bijinya. Nah, nanti aku harap jadi ini juga membesar, nanti aku diperbanyak. Terus juga ada kacang panjang nanti bisa merambat di sini. Ini posisinya dekat ini ya. By the way teman-teman, aku juga sudah memperbarui media tanam yang ini juga pakai tanah-tanah bekas aja, tapi di bagian bawahnya ini aku waktu kemarin sore agak rajin. Jadi aku sempat masukin peruningan daun yang ada di kebun ya, bekas kacang panjang, bekas ciplukan, pokoknya bekas-bekas gitu. Aku masukin sini, masih agak hijau sih makanya, dan itu tebel banget. Aku kasih ranting-ranting juga bekas-bekas, pokoknya ranting-ranting kayu yang masih agak seger sih. Jadi ini yang agak terurainya agak lama dan mungkin segede ini nih, setinggi ini ya teman-teman. Ya 1/4 bagian itu aku isi, terus aku masukin kembali media tanam bekasnya ya. Semoga aja dia cepet terurai. Ini nih tuh udah bentuk pasir gitu tuh, dia nggak ngumpel. Jadi sebenarnya udah kekurangan material organik ini teman-teman. Dia bekerjanya agak pelan-pelan ya untuk nyuburin ini ya. Harusnya sih aku bisa nyampurin lagi aja dengan kompos, cuman udahlah, nanti aja aku mau bekerja dengan pelan-pelan aja. Nah, sekarang aku tuh mau bongkar yang ini, aku mau memperbarui lagi bagian bawahnya, mau kasih sama daun-daun kering dulu, baru kita masukin lagi media tanam bekas ini ya. Ini lagi rajin ceritanya. Oke teman-teman, aku sudah tuang semua isinya ke sini, terus sekarang masukin daun-daun kering. Oke, ini udah masuk daun-daun coklatnya, sekarang tinggal masukin lagi tanahnya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah dimasukin ke sini ya. Ini adalah vegetable planter bag 50 liter, dan sedangkan yang ini juga kayaknya Momi mau bongkar juga. Ini sebenarnya dari bekas bunga telang tuh, lihat ini akarnya sangat bagus karena dia banyak bintil-bintil akar, tempat bersemayamnya bakteri-bakteri pengikat nitrogen dari udara, dan diubahnya menjadi nitrogen yang bisa larut dalam tanah ini dan diserap oleh tanaman langsung untuk kehidupannya. Jadi sangat subur bekas polong-polongan ini ya, karena bunga telang itu termaksud keluarga polong-polongan. Sama kayak kacang panjang, itu tanah bekas nanam dia, akarnya jangan dicabutin, biarin aja. Tapi aku mau bongkar dia karena mau masukin daun-daun yang coklat di dalam situ ya teman-teman. Oke ya guys, sudah aku kosongin vegetable planter bag 50 liter yang kedua. Ini tanahnya tuh, lihat teman-teman. Harusnya sih aku nggak usah bongkar ya, karena habis itu aku melihat akarnya si bunga telang tuh udah di mana-mana. Aduh sayang banget sih, kalau kata Charles Dowding, ngaduk tanah itu jadi kayak mengganggu komunitas bakteri yang sudah terjalin di sini. Aduh, jadi nyesel guys. Padahal ini jadi nyusahin aku juga sebenarnya. Sebenarnya paling enak tuh emang Nordic gardening teman-teman, membiarkan si akar-akar bunga telang ini membusuk sendirinya di sini. Jadi harusnya kita tanam aja langsung apa labu madu atau apa gitu. Tapi ya udahlah ya, udah terlanjur. Oke, kita masukin daun-daun coklatnya. Oke, udah aku masukin daun-daun coklatnya.
lalu masukin lagi media tanam bekasnya tadi. Teman, aku mau kasih lihat ke kalian tuh, lihat ya, media tanam bekasnya tuh bagian dasarnya juga ada daun-daun coklatnya tuh, lihat daun-daun coklatnya tuh belum sepenuhnya terurai ya, tuh lihat ya, ini sudah terikat sama akar-akar bunga telangnya gitu teman-teman tuh. Tapi kalau kita benyek-benyek dengan tangan tuh, lihat dia sudah jadi kompos teman-teman. Tuh lihat ini daun-daun keringnya yang bersamaan dengan akar-akar bunga telang. Tuh ya, udah jadi pupuk guys, alhamdulillah. Oke teman-teman, ini udah dijejer. Yang ini yang pakai daun-daun kemuning yang coklat, daun kemuning coklat bagian dasarnya. Yang ini yang pakai peruningan-peruningan dari pohon ciplukan, terus pohon kacang panjang di bagian bawahnya itu ya. Oke, ini 3 vegetable planter bag 50 liter. Nggak tahu deh kita isi apa ke depannya. Kita lihat nanti aja ya. Terus aku bongkar satu lagi planter bag 15 liter yang warna putih bekas nanam kale. Ini dikasih daun-daun kemuning, pucuk kuning, bukan daun kemuning ya. Daun pucuk kuning itu yang udah coklat. Terus ini tanah bekasnya. Tuh lihat banyak sekali. Nah, ini mau ku campur dengan ini teman-teman, tuh yang kompos yang tadi. Banyak sekali. Nih vaksin alami dengan main-main tanah aja saya sama Bu ya, sama aja. Malah ini ringan, tidak ada efek sampingnya. Paling efek sampingnya ketemu lipan. Iya. Ya namanya juga channel hidup. Maaf kepotong deh dia. Cacing guys. Update kencur 13 Mei 2022. Nah, ini ditinggal mudik 2 minggu, jadi banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput liar, tapi ini ditaruh sini aja untuk pupuknya juga kan lumayan. Nah, ini dia kencur kita masih hidup ya guys, alhamdulillah. Umbinya kelihatan banget. Mungkin nanti akan kita tutupi dengan kita tambahin lagi tanah ya, media tanam udah campuran dengan kompos. Besok kita kerjain ini teman-teman ya. Nih guys, dia nyemil apaan nih guys? Tempe mentah dong guys. Ini dia lagi kelaparan. Emaknya tuh udah jarang buat green smoothie sekarang. Terus dia ngeliat ada tempe mentah, ya udah dia makan. Tapi ini tadi aku angetin dikit supaya nggak dingin kulkas aja sih, tapi tetap mentah. Dikasih garam, enak ya dek? Ya Allah, langsung habis dong 3 iris tempe mentah.